Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program Ngobrol Bareng, dan tentunya hari ini masih bersama saya Muhammad Andriansa, dan tentunya ketiga narasumber saya yang luar biasa hari ini menemani saya. Terima kasih banyak sudah ditemani hari ini, dan tadi kita sudah berdiskusi di segmen awal. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Promonya masih berlangsung ya Mbak Bebi ya? Sampai tanggal 20 Januari ya. Betul, sampai tanggal 20 Januari. Jadi pemirsa buruan cepet-cepet juga sekarang yang tentunya yang sudah memiliki aplikasi PLN Mobile, ambil promo saat ini juga karena ada diskon 50%. Nah, kita akan berbicara mungkin tentang bulan K3 nasional ini. Ke Mas Fajri kembali, Mas Fajri, atau juga Mas Ajis boleh jika nanti ingin menambahkan. Mas, kita sering lihat di masyarakat ini, tadi kan sempat disampaikan di awal ya, banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi standar SOP untuk ketenaga listrikan, ya udah colokannya tumpuk aja. Itu kan bahaya banget ya Mas ya sebenarnya. Nah, kita bisa nggak sih Mas melihat ciri-ciri instalasi listrik yang tidak aman dan berpotensi menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik? Kan tadi mungkin orangnya biarin aja, tapi kita sebagai tetangga mungkin nanti ya, kita akan aware, Mas kayaknya nggak boleh deh colokan-colokan itu ditumpuk-tumpuk terus. Nah, artinya si tetangga ini mikir nih, gimana ya cara melihat ciri-cirinya atau ada potensi instalasi listrik yang tidak aman dan berpotensi tadi menimbulkan kebakaran. Itu tuh bisa dilihat nggak sih Mas secara kasat matanya, selain tadi ya satu contoh tadi gitu ya? Baik, pemirsa BRTV, untuk ciri-ciri instalasi listrik atau dampak dari listrik tersebut tentu saja dapat dilihat. Walaupun listriknya sendiri nggak dapat kita lihat ya, tidak terlihat, tapi dampaknya sangat kita rasakan. Seperti kita bisa menanak nasi, menghidupkan TV, lampu, nah itu dampak dari listrik. Tetapi dampak negatifnya dari penggunaan instalasi-instalasi listrik yang tidak standar tadi, itu dapat kita lihat juga. Seperti contoh yang paling nyata yaitu adanya MCB di kWh meter kita, itu sering turun atau sering jeglek istilahnya, sering jeglek, padahal kita memakai dayanya di bawah daya kontrak misalnya. Tapi listriknya sering jeglek, itu bisa dipastikan instalasi listrik milik pelanggannya ada yang bermasalah atau adanya arus yang bocor. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita lihat pada switching atau peralatan switching seperti saklar, stop kontak, dan instalasi lampu yang di dalam misalnya, MCB pelanggan yang di dalam misalnya. Nah, itu bisa ada bau gosong atau bekas-bekas percikan api yang ya bisa menyebabkan peralatan tersebut gosong juga gitu. Nah, jadi itu salah satu indikator bahwa di situ terdapat arus lebih yang bisa menyebabkan kedepannya jika tidak diganti atau tidak kita tindak lanjuti bisa menyebabkan kebakaran. Ya, jadi memang terlihat ya kalau misalkan dari ciri-cirinya itu yang potensinya tidak aman tuh tadi ya, kalau misalkan di luar dari kontrak misalkan hanya 900 ya, tapi ternyata pemakaian colokan dan listrik dan lain sebagainya itu melebihi dari 900 tadi atau kontrak tadi ya, dan itu yang tadi bisa menyebabkan potensi jeglek tadi itu ya, karena pemakaian mungkin di rumah kan ya tadi cuma pasang udah 900 kayaknya cukup deh, tapi ternyata beli AC, terus beli perabotan yang lain-lainnya, mesin cuci ya, sampai pada akhirnya nggak sadar ternyata pemakaian listriknya itu melebihi ternyata gitu. Namun ini berhubungan sekali dengan promo ya, dibanding kalau misalkan udah terlanjur udah beli AC, udah beli dan lain sebagainya gitu, mending tambah daya aja ya langsung sekarang juga promonya gunakan juga. Benar. Nah, selain itu Mas, kemudian apa saja sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk memastikan instalasi listrik di rumahnya ini tetap aman dan sesuai dengan standar? Tentunya untuk memastikan listrik kita tetap digunakan dengan aman dan standar, yaitu yang pertama, pastikan kita memenuhi standar daya yang kita pakai. Misalnya kalau memang perumahan kita ada AC, lampu, kulkas, dan peralatan listrik lainnya yang memerlukan daya yang lumayan besar, nah,
itu sebaiknya kita menggunakan daya kontrak yang sesuai dengan daya tersebut. Nah, terus yang kedua juga untuk memastikan untuk rumah-rumah yang sudah berumur, untuk memastikan pengecekan instalasinya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Karena kita tidak tahu instalasi listrik di rumah biasanya berada di atas ya Mas ya. Berada di atas, kita tidak tahu barangkali ada si monyong yang lewat, ada si monyong yang iseng menggigit instalasi listrik kita sehingga terjadi arus bocor. Dari arus bocor tersebut juga bisa menyebabkan apabila plafonnya dari bahan yang mudah terbakar bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah, itu ya penting sekali. Jadi pengecekan secara berskala juga harus dilakukan secara juga berkala. ya oleh pemilik rumah. Pemilik rumah. Gitu. Nah, kemudian mungkin sama Mas Ajis nih. Mas Ajis, kalau misalkan dari PLN sendiri ada nggak sih Mas maksudnya mengedukasi terjun langsung ke masyarakat nih terkait keselamatan ketenagaan listrikan ini? Tentu ada dong Mas. Apalagi ini kan bulan K3 ya. Bulan K3 ini mulainya kan di 12 Januari sampai 12 Februari ya. Biasanya kita itu ada sosialisasi sama edukasi komunal Mas. Nah kita tim K3 ini terjun langsung Mas untuk mengedukasi. Biasanya kita datang ke kantor-kantor desa melakukan edukasi, terus ke sekolah-sekolah. Bisa juga dengan edukasi di media sosial biasanya itu juga kita lakukan. Oke, jadi selain ada di media sosial juga ya Mas ya, Betul. PLN juga langsung turun Betul, ke masyarakat tentunya untuk memberikan edukasi. Betul. Kalau turun ke masyarakat kan kita jadi tahu feedback langsung seperti itu. Jadi tidak cukup di media sosial saja seperti itu. Tapi biasanya kalau turun ke lapangan tuh ada nggak sih Mas kayak momentum-momentum ketemu masyarakat yang keluh kesah gitu tentang listrik dan lain sebagainya? Itu gimana sih Mas? Pasti ada sih. Biasanya ya tadi sih terkait listrik yang kurang. Pak ini kok jeglek-jeglek terus. Apa kenapa? Kita edukasi masyarakat bahwa memang kebutuhan akan listrik ini kan semakin meningkat ya. Daya beli masyarakat juga semakin tinggi untuk saat ini. Jadi pasti nambah AC, nambah kulkas seperti itu. Mereka butuh daya yang lebih. Dan dari kebutuhan ini tentu juga harus dibutuhkan penambahan daya seperti itu. Oke. Nah, itu kan ketemunya adalah momentum ya Mas saat kita nih tim atau tadi K3 lagi turun ke lapangan ya, betul. Bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, setelah itu kan biasanya udah kita cari-cari momentum laginya. Tapi kalau misalkan ada masyarakat nih Mas yang ingin konsultasi ataupun melapor jika menemukan potensi bahaya kelistrikan di lingkungannya sekitar, itu kemana Mas? Ada cukup banyak cara kalau masyarakat ingin melaporkan atau konsultasi terkait bahaya listrik. Yang pertama itu kita ada namanya PLN Mobile. PLN Mobile ini bisa diunduh di Play Store atau App Store. Tinggal daftar aja di sana. Bisa langsung klik-klik pengaduannya apa, konsultasinya apa, keluhannya apa, bisa langsung di sana. Selain itu juga kita ada call center 123. Kalau ini by phone ya. Nanti ada tim call center kami yang akan merespon terkait keluhannya. Selain itu juga kita ada posko-posko ULP ya, kantor-kantor terdekat, kantor-kantor pelayanan PLN terdekat. Di sana juga bisa langsung jika ada keluhan atau menemukan seperti indikasi atau bahaya terkait ketenaga listrikan yang ada di rumah-rumah seperti itu. Oke, jadi pemirsa ataupun pengguna listrik di rumah juga tadi ya, kalau misalkan emang belum bertemu nih sama Mas Ajis di lapangan atau Mas Ajis di lapangan, bisa langsung call center aja. Boleh. Nah, jadi nanti ada kontaknya di situ, atau yang mau konsultasi ataupun misalkan melapor, atau yang lebih gampangnya lagi sekarang kan ada PLN Mobile ya, semuanya bisa diakses di situ. Betul. Ya Mas ya. Cukup satu genggaman. Cukup satu genggaman AC. Luar biasa. Nah, kita kembali tanyakan lagi nih, momentum promo di hari ini, boleh mungkin Mbak Pepi juga dijelaskan kembali nih kepada pemirsa di rumah nih, saat ini yang sedang berlangsung lagi ada promo apa? Boleh dijelaskan sekali lagi biar pemirsa juga di rumah lebih tahu lagi, boleh Mbak? Iya, jadi pemirsa BRTV yang di rumah, saat ini di PLN sedang ada promo diskon tambah daya listrik sebesar 50%
bisa pemirsa di rumah nikmati ya gitu melalui PLN Mobile untuk pendaftarannya seperti itu. Oke, nah untuk berlangsungnya promo ini Kak? Untuk berlangsungnya ini akan berakhir sampai dengan tanggal 20 Januari 2026 seperti itu ya. Jadi mulainya 7 ya? 7. Ya, mulainya dari tanggal 7 Januari dan berakhirnya di tanggal 20 Januari 2026. Nah, jadi pemirsa di rumah buruan nih, mumpung lagi ada kesempatan sekarang juga, silakan diambil langsung promonya saat ini juga. Nah, Mbak Pepi, kalau misalkan untuk promo ini, apakah memang untuk pengguna semuanya dapat diskon? Begitu juga dengan pengusaha juga dapat diskon atau seperti apa sih Mbak? Ya, kalau untuk promo ini untuk pelanggan satu fasa itu dari daya 450 sampai dengan daya 5.500 VA. Itu untuk semua golongan tarif ya Mas, bisa tarif bisnis, rumah tangga juga bisa. Jadi kalau untuk golongan usaha ya usaha kecil seperti itu. Gitu. Oke, jadi mulai startnya itu tadi ya di berapa? Daya 450 VA sampai dengan 5.500, tetapi bisa naik daya sampai dengan daya 7.700 VA. Oke, jadi itu maksimalnya 7.000 atau gimana? Iya betul, maksimal untuk kenaikan dayanya di 7.700 VA seperti itu. Oke, itu berarti untuk pengguna yang apa, rumah ya atau? Betul, rumah Rumah tangga, tangga, bisnis kecil, bisnis usaha kecil. mikro gitu deh. Oke, nah pemirsa juga, ini kapan lagi nih? Sekarang lagi saya ajak pemirsa di rumah buruan untuk ambil kesempatan promo saat ini juga. Nah, yang sudah memiliki aplikasi PLN Mobile bisa langsung dicek. Tadi syaratnya apa aja Mbak kalau untuk bisa dapat promo ini? Ya, untuk syaratnya yaitu yang pertama harus terdaftar menjadi pelanggan PLN sebelum Januari 2026. Kemudian yang kedua harus melakukan transaksi terlebih dahulu di PLN Mobile, entah itu bisa pembelian token listrik atau pembayaran rekening listrik untuk mendapatkan e-voucher yang bisa digunakan untuk permohonan tambah daya ini sehingga mendapatkan diskon 50%. Oke, jadi itu ya syarat-syarat yang harus dipenuhinya saat ini juga untuk Iya. bisa mendapatkan promo tarif 50% tadi. Nah, Mas dan Mbak juga kita akan jeda lagi nih, nggak kerasa waktu kita terus berjalan. Nah, pemirsa juga tentunya saya mengajak kembali pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan program Ngobrol Bareng. Nah, tentunya yang berencana untuk menambah daya, boleh saat ini juga diambil momentumnya di Hari K3 Nasional ini. Karena lagi ada gebyar promo 50% ya di awal tahun ini ya Kak ya. Luar biasa. Nah pemirsa juga jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali berdiskusi, ngobrol lagi bersama narasumber kita hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Ngobrol Bareng.